Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Leli. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu materi persamaan linier satu variabel. Kita singkat PLSV. Oke? Kita belajar dulu tentang pengertian kalimat tertutup. Kalimat tertutup disebut juga pernyataan. Adalah kalimat yang dapat diketahui nilai kebenarannya. Oke. Nah, nilai kebenaran itu ada dua jenis ya anak-anak. Benar atau salah. Jadi hanya salah satu saja. Kalimat tertutup itu bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Tidak boleh kedua-duanya. Contoh kalimat tertutup atau pernyataan yang pertama ini. Warna bendera Indonesia adalah merah dan putih. Nah, ini pernyataan ya anak-anak ya. Pernyataan ini kalian bisa tahu ini punya nilai kebenaran. Warna bendera Indonesia adalah merah dan putih. Betul ya anak-anak ya? Oke, kita simpulkan. Ini adalah kalimat tertutup atau pernyataan yang benar. Jadi nilai kebenarannya benar. Oke. Contoh kedua anak-anak. Ini contoh dari matematika ya. 4 adalah bilangan ganjil. Nah, ada pernyataan seperti ini. Betul atau salah anak-anak? Oke. Pernyataan ini salah. Karena apa? 4 itu adalah bilangan genap. Oke? Ini contoh kalimat tertutup atau pernyataan yang bernilai kebenaran salah. Paham ya? Satu contoh lagi anak-anak. 6 dikali 3 dikurangi 8 sama dengan 10. Nah, kita cek dulu. 6 dikali 3, 18. Dikurangi 8, 10 ya. Nah, sama dengan 10. Oke, benar ya anak-anak ya. Ini adalah contoh kalimat tertutup atau pernyataan yang nilai kebenarannya adalah benar. Oke. Selanjutnya, lawan dari kalimat tertutup adalah kalimat terbuka. Nah, kalau kalimat tertutup tadi, kalimat yang sudah dapat diketahui nilai kebenarannya. Nah, karena lawannya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya, anak-anak. Oke? Contoh dari kalimat terbuka. Yang pertama, benda P adalah benda padat. Tidak bisa kan kita mengetahui ini betul atau salah ya? Tergantung benda P-nya itu benda apa ya, Bu? Oke. Benda P adalah benda padat. Nah, ini kita tidak tahu nilai kebenarannya. Karena benda P-nya kita belum jelas diketahui apa. Nah, ini kalimat terbuka, anak-anak. Kemudian, bagian yang belum diketahui ini, di sini adalah benda P. Kalian bisa menggantikan menjadi contoh salah satu. Jika benda P diganti papan tulis misalkan, maka kalimat terbuka itu akan menjadi benda P-nya diganti papan tulis. Papan tulis adalah benda padat. Papan tulis adalah benda padat. Nah, ini kalimat terbuka yang benda P tadi. Sekarang jika benda P-nya diganti papan tulis, menjadi pernyataan papan tulis adalah benda padat. Nah, ini jadi pernyataan. Menjadi kalimat tertutup anak-anak yang bisa diketahui nilai kebenarannya. Ini menjadi pernyataan yang bernilai benar. Oke ya? Jadi, kalau ada kalimat terbuka, kemudian objek yang diketahui, yang tidak diketahui itu digantikan dengan benda, maka
kalimat terbuka itu akan menjadi kalimat tertutup. Sehingga kita bisa mengetahui nilai kebenarannya. Oke ya. Berikutnya, nah sekarang masih benda P adalah benda padat. Kemudian benda P-nya ini misalkan kita ganti dengan air. Maka akan terbentuk kalimat tertutup. Air adalah benda padat. Nah, ini adalah pernyataan atau kalimat tertutup yang kita tahu nilai kebenarannya adalah salah. Karena kita tahu air itu adalah benda cair. Gitu ya anak-anak ya. Sekali lagi Ibu tekankan, kalimat terbuka bisa menjadi kalimat tertutup jika bagian yang tidak diketahui ini digantikan dengan objek yang jelas. Oke ya. Contoh kedua, Ibu mempunyai kalimat terbuka matematika ya. 4 ditambah X sama dengan 10. Nah, ini kalimat terbuka karena kita tidak tahu nilai kebenarannya. Nah, sekarang tergantung nilai X yang digantikan di sini ya anak-anak ya. Misalkan, jika X diganti dengan 6, jadi X ini kalian ganti dengan 6, maka akan terbentuk kalimat tertutup atau pernyataan 4 ditambah 6 sama dengan 10. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 4 tambah 6, 10. Oke? Ini menjadi pernyataan yang bernilai benar. Oke? Sekarang apabila X-nya ini diganti dengan negatif 6, maka akan terbentuk kalimat tertutup atau pernyataan 4 ditambah negatif 10 sama dengan 10. Betul apa tidak anak-anak? 4 ditambah negatif 6 hasilnya berapa? Negatif 2 kan? Nah, bukan 10. Berarti 4 ditambah negatif 6 sama dengan 10 ini adalah kalimat tertutup atau pernyataan yang bernilai salah. Oke? Sekali lagi, kalimat terbuka apabila bagian yang tidak diketahui ini, atau ini ya anak-anak ya, variabel, digantikan dengan nilai suatu bilangan, maka kalimat terbuka itu akan menjadi kalimat tertutup atau pernyataan sehingga kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kita ke pokok bahasan kita. Persamaan linier satu variabel, kita singkat PLSV, adalah bentuk persamaan yang memuat variabel berpangkat 1. Oke, jadi yang tadi anak-anak, bentuk terakhir tadi, kita sebut dengan persamaan linier satu variabel. Contoh persamaan linier satu variabel, seperti contoh terakhir tadi ini, 4 ditambah X sama dengan 10. Ini variabelnya ada variabel X, pangkatnya 1. Ini contoh dari PLSV. Contoh kedua, kalian lihat. Ingat variabel itu adalah simbol bilangan yang dituliskan dalam bentuk huruf ya anak-anak ya, huruf kecil. Dari A, B, C, sampai X, Y, Z. Nah, contoh kedua, Ibu mempunyai contoh PLSV 2 kali N ditambah 3 sama dengan 9. Ya, di sini ada persamaan, kemudian ada variabel N pangkatnya 1. Ini persamaan linier satu variabel juga. Oke. Contoh ketiga. Variabelnya M. M dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, ini persamaan. Jadi persamaan itu penghubungnya sama dengan ya anak-anak ya. Dan variabelnya ada M pangkatnya 1. Ini juga contoh dari persamaan linier satu variabel. Contoh keempat. 5 ditambah 7 dalam kurung P kurangi 4 sama dengan 12. Nah, ini soalnya lebih panjang dari contoh-contoh sebelumnya. Di sini tetap kalian cek variabelnya. Ada variabel P. P-nya berpangkat 1. Ini juga contohnya dari PLSV. Oke ya.
Nah, sekarang contoh terakhir. Nah, semakin kompleks bentuknya anak-anak. Ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. Ini persamaannya, ya, penghubung ruas kiri dan ruas kanan. Ini persamaan juga. Nah, dicek variabelnya apakah berpangkat 1? Ya, di sini ada variabel X. Ini ya, variabel X pangkat 1. Ini juga variabel X pangkat 1. Ini adalah contoh persamaan linear satu variabel juga. Oke ya, itu contoh-contohnya anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan dan pengurangan dulu. Oke, kita akan menentukan nilai dari variabel-variabel yang tidak diketahui itu dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Contohnya ini. X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kalau soalnya masih sederhana seperti ini, kalian pasti paham, Bu, X-nya itu adalah 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar cara mencari 3 itu tadi nanti, anak-anak ya. Oke, sekarang kita tuliskan. Nah, kalian perhatikan ilustrasi gambar ini. Jadi, ini ada gambar timbangan ya. Timbangan, ada beban kiri dan ada beban kanan. Kemudian ini penyeimbangnya, ini yang tengah-tengah ini adalah tanda sama dengan, ya anak-anak ya. Oke, sekarang dilihat, ini sama dengan, kemudian X itu di sini adalah variabel yang tidak diketahui. Variabel X ini kita simbolkan sebagai bola merah ini. Kemudian bola merah ditambah 4. Ini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Sama dengan 7. Nah, di beban kanan itu ada 7 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Selanjutnya, persamaan X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kalian perhatikan, kalian akan mencari X kan anak-anak? Kalian akan mencari X. Berarti X ini harus berada sendirian di ruas kiri. Ruas kiri itu adalah bagian di kirinya tanda sama dengan. Ini ruas kiri. Kemudian 7 di sini berada di ruas kanan. Karena berada di kanannya tanda sama dengan. Oke ya. Nah, berarti nanti tujuan kalian, X-nya ini harus sendirian di ruas kiri. Kalian harus menghilangkan 4 di ruas kiri ini. Bagaimana cara menghilangkan 4? Oke. Kita kembali ke ilustrasi. Kalian akan menghilangkan 4 kotak ini. Nah, karena di ruas kiri nanti kalian menghilangkan 4, di ruas kanan juga harus menghilangkan 4 kotak. Kita coret, kita hilangkan. Jadi supaya apa? Seimbang. Ruas kiri dihilangkan 4 kotak, ruas kanan juga dihilangkan 4 kotak. Nah, proses penghilangan itu dalam operasi penjumlahan dan pengurangan termasuk pengurangan. Sehingga kalau dalam bentuk model matematika, perhatikan, nah, persamaan X ditambah 4 sama dengan 7, kita akan menghilangkan 4. Supaya 4 hilang, harus kita kurangi dengan 4. Oke ya? Ruas kiri dikurangi 4, ruas kanan juga harus sama perlakuannya atau seimbang. Harus dikurangi 4 juga. Ya. Ruas kiri kurangi 4, ruas kanan juga kurangilah dengan 4. Sehingga diperoleh anak-anak X, 4 dikurangi 4, 0. 7 kurangi 4, 3. Oke, berapapun ditambah 0 hasilnya tetap. Jadi ini hasilnya X, ruas kanan tetap di 3. Oke ya. Nah, diperoleh variabel atau X yang tidak diketahui di persamaan linear satu variabel ini adalah di 3. Caranya seperti ini. Oke ya. 3 tambah 4 hasilnya tuh 7. Itu cara penyelesaian matematisnya anak-anak. Oke. Berikutnya, contoh kedua. M dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, untuk mencari variabel M, berarti negatif 8 ini harus hilang. Supaya hilang, kalian harus menjumlahkan dengan bilangan, nah ini ya, 8. Supaya negatif 8 hilang, kalian menjumlahkan dengan 8. Ruas kiri ditambah 8, ruas kanan juga seimbang, harus ditambah 8. Berikutnya, M, nah ini, negatif 8 ditambah 8.
Utang 8 dibayar 8, hasilnya 0 ya anak-anak ya. Plus 0. 4 ditambah 8 hasilnya 12. M ditambah 0M hasilnya 12. Jadi M-nya diperoleh 12. Oke? Selanjutnya, kita akan belajar cara menyelesaikan PLSV menggunakan perkalian dan pembagian sekarang ya. Tadi dengan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian dan pembagian. Contohnya ini anak-anak. 3X. Nah, di sini ada 3 kali X ya. Ditambah 6 sama dengan 12. Di sini ada perkalian. Nah, bentuk persamaan PLSV yang seperti ini, kalian langkah pertama harus menghilangkan 6 dulu anak-anak. Cara menghilangkan 6, nah pakai ilustrasi lagi ya. Ini Bu Leli punya gambar timbangan lagi. Kalian lihat, sama dengan itu tadi ini, sama dengan. Kemudian 3X, X-nya kita ibaratkan bola merah ya anak-anak ya. Bola merahnya X ada 3. 1, 2, 3. Ditambah 6. Di sini 6-nya itu diberupakan koin seribuan ya anak-anak ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 12. 12 ini sama dengan ini. Bola atau koin seribuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. 3X ditambah 6 sama dengan 12. Kalian harus menghilangkan dulu 6-nya. Oke ya. Supaya hilang plus 6, kalian harus mengurangi dengan 6. Ruas kiri dikurangi 6, ruas kanan juga dikurangi 6. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Kalian menghilangkan koin 1000 yang 6 buah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita coret. Ruas kanannya pun atau beban di kanan ini kalian juga coret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sehingga diperoleh 3X ditambah 0 sama dengan 12 kurangi 6, 6. Selanjutnya 3X tambah 0, 3X sama dengan 6. Oke ya. 3X sama dengan 6. Diperoleh ilustrasi gambar seperti ini lagi. Nah, di beban kiri itu ada 3X, ada 3 bola merah. Kemudian di ruas kanan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anak-anak perhatikan. Ini ada 6 ya. 6 ini harus kalian bagi menjadi 3 bola. Menjadi kelompok yang sama. Nah, berarti masing-masing kelompok itu ada 2 koin gitu ya. Tuh, 2, 3. Masing-masing kelompok ada 2 koin dan terbentuklah 3 kelompok. Oke? Nah, itu dalam bentuk gambaran timbangan. Sekarang kalau perhitungan anak-anak, hati-hati. 3X sama dengan 6. Ingat, X-nya tujuannya harus sendirian di ruas kiri. Sehingga 3 sebagai pengali ini harus kalian hilangkan. Kalau ini tadi M ditambah 8, M dikurangi 8, supaya negatif 8-nya hilang, kalian harus menjumlahkan dengan 8. Lawannya pengurangan adalah penjumlahan. Di sini juga begitu, 3 kali X, supaya tinggal hanya X, 3 ini harus perkalian harus kalian bagi. Dengan berapa? Nah, 3X harus dibagi dengan, dengan 3. Oke ya. Kenapa dengan 3? Karena 3 dibagi 3, nanti kan hasilnya 1 anak-anak. Gini kan? Ulang ya. 3 kali X sama dengan 6. Tujuan kalian di ruas kiri adalah nilai X. Supaya tinggal X saja, berarti 3 ini harus menjadi 1. 3 dibagi 3, yaitu 1X, ya kan? 1X, karena ruas kiri dibagi 3, ruas kanan juga harus dibagi dengan 3. Ketemulah X sama dengan 2. Ini tadi, sama ya. Setiap kelompok kan ada 2. Oke. Ibu tekankan sekali lagi, jika yang akan dihilangkan itu operasi pengurangan, maka supaya jadi 0 harus ditambah dengan 8. Tetapi kalau yang akan dihilangkan itu dari perkalian 3 kali X, berarti kalian harus membagi dengan 3 supaya hanya ketemu X. Perhatikan perbedaan antara pengurangan, penjumlahan, dan perkalian pembagian.
Oke ya. Contoh berikutnya. Tentukan selesaian dari PLSV. Ini anak-anak. 2/3P kurangi 4 sama dengan 8. Nah, kalian menghilangkan negatif 4 dulu. Supaya negatif 4 hilang, berarti harus ditambah 4. Ruas kiri tambah 4, ruas kanan juga ditambah 4. Sehingga baris berikutnya diperoleh 2/3P ditambah 0. Ini 0 ya anak-anak ya. Negatif 4 tambah 4, 0. 8 tambah 4, 12. Oke, selanjutnya ruas kiri menjadi 2/3P sama dengan 12. Nah, hati-hati. Tujuan kalian hanya menyisakan ruas kiri adalah P. Sehingga 2/3 ini harus hilang. Cara menghilangkannya berarti kalian kali dengan lawannya ya. 2/3 kalian kalikan dengan 3/2. Hasilnya berapa anak-anak? 2 coret dengan 2, 3 coret dengan 3. Hasilnya 1 ya nanti ya. Ruas kiri dikalikan 3/2. Ruas kanan juga wajib dikalikan 3/2. Harus seimbang. Diperoleh, ini 1P. 12 kali 3/2, 12 bagi 2, 6. 6 kali 3, 18. 1P selanjutnya ditulis dengan P. P-nya diperoleh 18. Gitu ya. Nah, perintahnya ditentukan selesaian. Kalau tentukan selesaian, berarti kesimpulannya jadi selesaian dari PLSV ini 2/3P kurangi 4 sama dengan 8 adalah 18. Selesai. Oke. Contoh yang terakhir. Tadi tentukan selesaian ya anak-anak ya. Sekarang perintahnya berubah. Tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari PLSV ini. 5 ditambah 7 dalam kurung X kurangi 4 sama dengan 12. Nah, kalian amati. Langkah pertama, kalian harus membuka kurung dulu anak-anak. Ini 5 tetap. Nah, kurungnya harus dibuka. 7 kalikan X dulu. Seperti kalian belajar bentuk aljabar sebelumnya ya. 7 kalikan X, 7X. 7 kalikan negatif 4, negatif 28. Sama dengan 12. Jadi ulang, kalau dalam bentuk persamaan PLSV kalian ada tanda kurung, langkah pertama kurungnya harus dibuka dulu dengan cara mengalihkan, pengalihan pelangi ya kan. Baris terakhir ini sudah tidak termuat kurung. Nah, baru kalian selesaikan. Di ruas kiri, kalian cek dulu ada 5 dan negatif 28, sama-sama bilangannya atau konstanta ya. Ini kalian hitung duluan anak-anak. 7X tetap, 5 dikurangi 28 adalah min 23, sama dengan 12. Oke. Selanjutnya, bentuknya sudah ketemu seperti bentuk ini tadi ya. Negatif 23 kalian harus hilangkan dengan cara menjumlah dengan 23 ya. Ruas kiri ditambah 23, ruas kanan juga ditambah 23. Sehingga diperoleh ruas kirinya 7X ditambah 0, ini hasilnya 0, 12 tambah 23, 35. Selanjutnya, 7X sama dengan 35. Nah, hati-hati, ini ketemu 7 kali X. Tugas kalian hanya mencari X, sehingga supaya menjadi X saja, 7 kali X harus dibagi dengan 7, supaya 7-nya hilang. Seperti ini, ya kan? Ruas kiri dibagi 7, ruas kanan juga harus dibagi 7, seimbang. 7 bagi 7, 1 ya anak-anak ya, 1X atau X, 35 bagi 7 hasilnya 5. Selesai, ini X-nya ketemu 5, baru kita simpulkan himpunan penyelesaian. Simpulannya adalah jadi himpunan penyelesaian dari PLSV, ini 5 ditambah 7 dalam kurung X kurangi 4 sama dengan 12 adalah, nah ingat, di sini ada kata himpunan. Berarti kalian menuliskan penyelesaiannya harus dalam kurung kurawal. Nah, ini 5-nya dikurungi kurung kurawal. Oke anak-anak, itu adalah pengertian dan cara penyelesaian dari PLSV. Silakan belajar karena ini materinya menyenangkan. Oke? Matematika menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi, terus belajar. Dah.